Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fediana Jyotistia, mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang saat ini sedang melakukan program magang di Pengadilan Agama Kota Bukit Tinggi, kelas 1B. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu prinsip penting dalam hukum keluarga Islam, yaitu perceraian tidak sah jika tidak dilakukan di pengadilan agama. Dalam Islam, perkawinan merupakan mitsaqun ghalizo, yaitu ikatan yang sangat kuat dan sakral. Oleh karena itu, perceraian memang diperbolehkan, tetapi bukan sesuatu yang dianjurkan. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud disebutkan bahwa perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Hadis ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam kajian fikih klasik, mayoritas ulama berpendapat bahwa talak yang diucapkan suami dengan memenuhi syarat dan rukunnya dapat dianggap sah meskipun diucapkan di luar pengadilan. Akan tetapi, hukum Islam juga mengenal konsep ulul amri atau pemerintah yang memiliki kewenangan menetapkan aturan demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Inilah yang menjadi landasan mengapa negara mengatur bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses peradilan. Di Indonesia, ketentuan tersebut memiliki dasar hukum yang sangat jelas. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah hakim terlebih dahulu berupaya mendamaikan suami dan istri. Selain itu, dalam pasal 115 kompilasi hukum Islam juga menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Lalu, mengapa perceraian harus melalui pengadilan agama? Karena tujuan utamanya bukan sekedar mengakhiri ikatan perkawinan, melainkan memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pihak yang terkait dan terlibat dalam persidangan tersebut. Dalam persidangan, hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi. Jika perdamaian tidak tercapai, hakim akan memeriksa alasan perceraian sesuai ketentuan hukum. Kemudian menetapkan akibat hukumnya seperti hak asuh anak, nafkah istri, mut'ah, nafkah iddah, pembagian harta bersama, hingga kepastian status hukum para pihak. Dengan demikian, apabila seorang suami mengucapkan talak di luar pengadilan agama, maka dalam perspektif fikih terdapat perbedaan pendapat mengenai akibat hukumnya. Tetapi dalam perspektif hukum positif Indonesia, perceraian tersebut belum memiliki kekuatan hukum dan belum diakui oleh negara sampai adanya putusan pengadilan agama yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, secara administrasi dan akibat hukumnya, suami dan istri masih dianggap sebagai pasangan yang sah menurut agama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum negara bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Justru mekanisme perceraian melalui pengadilan agama merupakan implementasi nilai-nilai syariat berupa keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak, serta kemaslahatan bagi suami, istri, dan anak. Dengan adanya proses peradilan, perceraian tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui pemeriksaan yang objektif dan bertanggung jawab. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya penyelesaian perceraian melalui proses pengadilan agama sesuai dengan prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.